Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi statistika tentang distribusi peluang binomial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok 2, yaitu pertama Arkan Rizkullah Febdila, kedua Bagus Putra Riyadi, ketiga Clara Wulan Sela Salindri, keempat Destri Bella Ataki. Untuk materi yang pertama, pengertian distribusi binomial akan disampaikan oleh Arkan. Kepada Arkan saya persilahkan. Pengertian distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret, jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli ketika N sama dengan 1. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah simpel N dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian. Distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binominal. Semakin besar N daripada N, distribusi binominal merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Untuk yang kedua yaitu rumus distribusi binomial. Rumus distribusi binomial yaitu P dalam kurung X N sama dengan C dalam kurung N X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X, dengan keterangan P yaitu probabilitas binomial, X yaitu jumlah frekuensi untuk hasil tertentu dalam N percobaan. Untuk N X sama dengan jumlah kombinasi, P sama dengan probabilitas keberhasilan pada satu percobaan, Q probabilitas kegagalan pada satu percobaan, dan N adalah jumlah percobaan. Untuk materi yang ketiga yaitu contoh soal dan pembahasan akan disampaikan oleh Clara. Kepada Clara saya persilahkan. Contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. 2 mata dadu dilemparkan sebanyak 3 kali. Berapakah peluang untuk mendapatkan dadu yang bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan ini? Sukses dilambangkan dengan X, sama dengan muncul mata dadu berjumlah 7. N sama dengan 3 yang dimana merupakan banyaknya lemparan dadu. P sama dengan 1/6. P, X sama dengan 2/3. 1/6 sama dengan X 1/62 dikali 5/61 sama dengan 5/72. Jadi peluang untuk mendapatkan mata dadu bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan adalah 5/72. Soal nomor 2. Suatu ruangan aula yang besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih. Saklar dari lampu-lampu itu disusun secara acak. Seseorang ingin menyalakan lampu dan akan menekan saklar sebanyak 4 kali. Berapa probabilitas ia menyalakan 2 lampu dari 4 kali ia menyalakan lampu? Sukses dilambangkan dengan X. X sama dengan 2, N sama dengan 4, yang dimana N adalah banyaknya seseorang menekan saklar. P sama dengan 3/5. P, X sama dengan 1/4, 3/8 sama dengan X 3/81 dikali 5/82 sama dengan 0,88. Jadi probabilitas ia menyalakan 2 lampu merah dari 4 kali menyalakan ialah 0,88. Soal nomor 3. Kepala Bagian Produksi PT Samsung melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi adalah sebesar 15%. Jika dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 4 buah televisi, berapakah perhitungan dengan nilai probabilitas 2? Rusak dilambangkan dengan P, baik dilambangkan dengan Q. P sama dengan 0,15, Q sama dengan 0,85, X sama dengan 2, N sama dengan 4. Rumus B sama dengan X kali N kali P sama dengan N C dikali P dikali Q N min X. B,
X sama dengan 2 dikali 4 dikali 0,12 sama dengan 4C2 dikali 0,15 dikali 2 0,85 dikali 4 min 2 sama dengan 0,0975. Oke, selanjutnya bisa dilihat ada peluang distribusi binominal. Nah, bisa kita lihat ada beberapa bagian-bagian. Di antaranya ada ruang sampel kejadian, variabel random, peluang frekuensi harapan, ada fungsi peluang, terus distribusi binominal, lalu pendekatan normal terhadap binominal. Ini hanya gambarannya saja, apa saja sih bagian-bagian dari distribusi binominal. Nah, selanjutnya yaitu distribusi binominal negatif. Bisa dijelaskan bila uji coba yang bebas dan berulang-ulang, maka akan menghasilkan suku dengan peluang P. Dan jika gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang bagi peubah acak X, yaitu banyaknya uji coba sampai terjadinya sukses, bisa diberikan menurut rumus di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu ini contoh grafik dari binominal. Dapat dilihat ada 3 kurva, tapi bentuknya dia lonjong. Nah, titik-titik ini merupakan peluangnya. Ada peluang P1 warna biru, yang kedua peluang P warna kuning, yang ketiga peluang P warna merah. Dengan N masing-masing 20 dan yang paling panjang 40. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai distribusi binomial. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, dan semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.